Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nirwati dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, komponen-komponen kurikulum, dan fungsi-fungsi kurikulum. Berikut penjelasannya. Yang pertama pembahasannya yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, hal tersebut dapat diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Yang kedua yaitu membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Poin pertama, tujuan kurikulum. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hakikat dari tujuan pendidikan tersebut, dijabarkan menjadi tujuan kurikulum mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi sampai saat tujuan instruksional. Poin kedua yaitu isi dan struktur kurikulum. Isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga tidak terlepas dari kaitannya dengan kondisi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Yang ketiga, poin ketiga yaitu strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi pembelajaran dalam pelaksanaan suatu kurikulum adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan upaya mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan strategi pembelajarannya memegang peranan penting. Bagaimana baiknya perencanaan kurikulum tanpa diwujudkan implementasinya secara maksimal tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Guru harus mampu memiliki pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dari tujuan pembelajaran. Poin keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi secara etimologis berasal dari kata evaluation, berarti penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi menurut B.S. Blom, seperti yang dikutip Driantoa, adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pembelajaran mengajar secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.